Mas Slamet ke Surabaya, rumah kami terbuka pintunya, dibuka orang dengan paksa. Gitu ya. Dan saat bapaknya pulang, ya, dia mengeluh sertifikatnya hilang. Padahal kan itu rumah itu isinya masih banyak barang berharga. Kenapa yang hilang cuma 2 itu? Ternyata tidak hilang. Ternyata diambil, kemudian digadaikan 50 juta. Kembali lagi di Action Law Official. Kali ini saya kedatangan tamu jauh-jauh dari Nganjuk nih. Bu Siti Zuleka dengan Pak Salmidi sekeluarga ini, kayaknya ada ibu juga, ada Mas Aan. Mas Aan ini adalah anak dari Bu Zuleka. Anak kedua. Nah, beliau bermaksud mengadukan masalahnya. Ini kalau boleh saya jelasin sedikit bahwa beliau ini adalah merupakan istri sah dari almarhum Pak Slamet ya. Yang mana beliau ini merasa hak-hak daripada waris yang ditinggalkan oleh almarhum justru tidak mendapatkan daripada hak tersebut. Banyak aset-aset yang ditinggalkan dan salah satunya adalah sertifikat dari usia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan secara seksama menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh beliau. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Pak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Tambah gemuk kan saya minta syukur ini. Mas Aan gimana Mas? Ini juga sama gemuk. Iya, tambah gemuk. Ya, yang penting sehat. Yang penting gitu. Sehat meskipun gemuk Pak. Subur berarti. Bu, ya terima kasih udah datang di podcast kami. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Boleh dijelasin sampai segininya? Ya, boleh dijelasin Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya mau menjelaskan itu juga bingung juga yang mau dijelaskan yang mana karena terlalu banyak kasus yang menimpa kami sekeluarga. Tapi ada beberapa yang lebih terasa dan itu nanti yang saya sampaikan. Kalau masalah-masalah yang lain yang kecil-kecil itu nggak akan habis waktunya kalau kita bicarakan di sini. Yang pertama itu masalah sertifikat tanah. Ya, awalnya saya kira sertifikat tanah itu hilang karena pada saat Mas Slamet ke Surabaya, rumah kami terbuka pintunya, dibuka orang dengan paksa. Dan saat bapaknya pulang, ya, dia mengeluh sertifikatnya hilang. Padahal kan itu rumah itu isinya masih banyak barang berharga. Kenapa yang hilang cuma 2 itu? Ternyata tidak hilang. Ternyata diambil, kemudian digadaikan 50 juta. Nah, saya tidak tahu karena saya pikir awalnya sertifikat itu hilang pada saat rumah terbuka itu. Ternyata digadaikan. Saya tahunya kalau itu digadaikan 3 bulan setelah almarhum meninggal, itu pihak rentenir datang ke rumah mencari saya. Iya. Kemudian menyampaikan bahwa jatuh temponya itu sebentar lagi untuk sertifikat yang berupa tanah itu digadaikan dengan nominal 50 juta. Sebenarnya sih ada bunga yang harus dibayar, tetapi karena rentenir itu menyadari kalau yang bersangkutan sudah meninggal, bunganya dihilangkan, saya harus bayar 50 juta saja. Tapi saya tidak tahu duitnya, saya juga nggak pernah diberitahu oleh almarhum kalau itu dijadikan uang dan sebagainya. Ya, saya juga harus menuntut keadilan ini. Ya. Saya nggak tahu uangnya itu dikemanakan. Kemudian dan saya lihat rentenirnya itu menunjukkan surat hutang, tapi di sini yang saya
ketahui adalah tanda tangannya itu palsu, bukan tanda tangan suami saya. Dugaan kuat bahwa tanda tangan suami itu dipalsukan atau palsu? Dipalsukan. Kemungkinan bisa dipalsukan. Iya, gitu. dipalsukan. Nah ini berarti beda konteks itu. Jadi pemalsuannya ada nanti bisa dibidik, bisa ditindaklanjuti, bisa dilaporkan. Terkait dengan pemalsuan tanda tangan tentu nanti akan diuji ya. Tapi kalau memang itu yang terjadi, jelas itu pidana. Ya, lanjut Bu. Selain tanda tangannya palsu, itu saya juga tidak tahu karena tidak tahu arahnya itu kemana. Karena apa? Mereka datang setelah yang bersangkutan, setelah almarhum nggak ada. Jadi saya nggak bisa cross check ke suami saya. Terus saya juga nggak tahu ini beneran apa enggak. Karena surat hutang itu difoto nggak boleh. Saya nggak boleh. Iya, pernah saya nggak bisa begitu tuh. Ya. Harusnya kan transparan ditunjukkan. Iya. Jangan kan tunjukin kita aja nggak boleh. Tapi saya jelas tahu karena diperlihatkan sebentar ke saya itu bukan tanda tangan suami saya. Iya. Menurut keyakinan Ibu, jadi itu yang menggadaikannya itu suami atau mungkin ada orang lain yang mempengaruhi suami? Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Kalau menurut saya sih, kalau suami saya itu kan memang orangnya suka sekali cari duit. Iya. Kemungkinan iya, tapi juga saya juga ragu karena mereka datang ke saya itu setelah almarhum tidak ada, padahal menurut perjanjian itu 30 Juni kalau tidak salah, 30 Juni 2022 jarak antara mengambil uang itu dengan mereka ke rumah saya itu lama banget. Ya. Seharusnya kalau yang dipakai itu memang kakak keluarga kami dan foto KTP itu juga KTP saya. Seharusnya pihak rentenir yang menerbitkan uang itu konfirmasi ke saya karena itu KTP saya. Iya betul. Tapi KTP ini Yatini kan kakaknya. Kakak kita ya. Tapi KTP ini barang bukti KTP. Yatini tidak ada kakak apa nama di kakak itu kan nggak ada. KTP ini Yatini kalau KTP ini Bapak Tinggi. Oh iya. Kan makan. Berarti yang dijadikan dokumen pengajuan. Iya. Ya, itu adalah KTP almarhum sama KTP namanya Yatini. Yatini itu kalau boleh tahu siapa? Ngomongnya sih istri. Kalau dia bilang sih istri kedua, tapi kalau menurut saya bukan istri kedua, nggak ada dasar hukum sama sekali. Ya. Kan kalau istri kedua kalau sah kan ada buku nikahnya. Nggak ada. Iya, itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahkan sampai sekarang di KTP Yatini itu bisa dilihat kalau dia statusnya belum menikah. Ya. Tapi ada pengakuan juga nggak dari Yatini kalau itu digadaikan ke rentenir? Atau jangan-jangan yang kamu bermain itu adalah Yatini? Iya, yang bermain itu Yatini jelas. Enggak, Bu, waktu digadaikan berdasarkan keterangan dari rentenir itu Pak Slamet seorang diri ya menggadaikan begitu atau ada orang lain yang mendampingi? Awalnya menurut ceritanya rentenirnya namanya Eko, orang Karangtengah Ngagor sana, itu awalnya Pak Slamet dengan Yatini itu adalah pelanggan mereka tetap. Awal-awalnya pinjamnya sedikit dan itu lancar pembayarannya. Sampai akhirnya datang yang terakhir itu mengambil uang 50 juta itu. Tapi pada saat tanda tangan saya tidak tahu kenapa kok yang tanda tangan kok Yatini bukan Mas Slametnya. Kalau surat perjanjiannya itu Yatini, jelas ini bukan tanda tangannya Mas Slamet. Lah saya herannya itu kan kata rentenirnya itu mereka berdua itu sudah sering ke situ. Tapi kenapa pada saat yang 50 juta itu kok Mas Slamet nggak ada? Alasannya mungkin karena Pak Slamet itu sibuk masih ngajar atau gimana gitu. Bisa ya mesti ada sesuatu yang dibilang itu pada saat loh ini bukan tanda tangan Pak Slamet loh ini, saya bilang gitu loh kan di rentenirnya. Iya,
saya tuh percaya dengan Pak Slamet, makanya itu meskipun Pak Slamet nggak ada, saya tetap percaya gitu. Kan nggak bisa begitu. Konteks formalnya, prosedurnya, ketika dia mengajukan, maka yang harus dipastikan adalah orang yang mengajukan itu match tidak dengan identitasnya. Ini dulu. Ya, yang jelas parameternya adalah identitas KTP yatim itu nggak ada di KK yang ya. dilampirkan itu, yang di KK itu makanya rentenernya bisa mendapatkan kami di rumahnya dia dari KK itu, alamat saya di situ. Jadi KTP Pak Slamet dengan KK, yang mana KK itu juga barang tentu adalah kakak di mana ibu namanya tercantum dalam kakak ya. Iya. Tapi KTP-nya bukan KTP-nya ibu, KTP-nya pakai KTP-nya Yatini begitu. Iya. Iya. Yatini itu tanda tangan ya? Enggak, tanda tangannya Pak Slamet tapi tanda tangan palsu. Tanda tangan palsu. Iya. Kalau ibu tanda tangan kedua kan sebagai penghutang kan ada tanda tangan pertama, pihak kedua kan. Pihak pertama itu memang tanda tangan Bapak tapi ditandatangani oleh Yatini karena katanya Bapak itu nggak bisa datang. Yang saksi keduanya itu tanda tangannya Yatini. Ya itu bisa batal demi hukum kalau terjadi satu pelanggaran ya. Pelanggaran dari aspek formalnya kalau bisa dibuktikan seperti itu ya jelas itu adalah satu tindakan perbuatan melawan hukum. Itu bisa diajukan ke gugatan perdata bisa. Kalau ada pemalsuannya, itu bisa masuk pidana juga ya. Sudah dilakukan mediasi, komunikasi dan sebagainya mungkin. Aan dan Mas Armidi itu sudah ke sana mengkonfirmasi itu. Tapi hasilnya itu malah semakin buruk karena pihak rentenir mengancam akan melempar sertifikat ini ke pihak lain supaya dia tidak terlibat. Dan dia rencananya kalau habis melempar itu dia tidak mau tahu. Tidak mau ngaku itu dilempar. Ya kalau itu dilakukan pasti itu pidana, pasti itu bisa menjadi masalah. Yang awal dari permasalahan Pak Son saya sama Mas Am, ya itu begitu almarhum meninggal pada tanggal 7 Agustus, selang 4 hari saya datang ke rumahnya Bu Yati sama Mas Am. Karena apa saya datang ke situ? Karena banyak dokumennya Bapak yang hilang di tas, termasuk sertifikat itu. Dan saya diminta sama keluarga dari ahli waris Bungkuli, saya suruh ke pihak ini karena apa? Saya termasuk dari kerabat dekat, termasuk saya keluarga besar ya, melanjutkan usahanya Bapak yang ada baru itu. Jadi saya sedikit tahu cerita dari Bapak, gitu. Makanya saya selidiki. Setelah itu saya datang ke rumahnya. Saya tanya, Bu, tolong jujur saja. Sampean nyimpan dokumen-dokumennya Bapak yang ada di tas enggak? Dan ceritanya itu dia tidak tahu. Bahkan katanya hilang. Semua dokumen itu hilang, nggak tahu siapa yang ngambil gitu di tas. Dan saya janggal, aneh gitu, merasa aneh karena apa? Paginya ada, kok malamnya hilang. nggak masalah. Nah, gitu. Makanya saya sedikit terus, tolonglah jujur saja sebelum saya nanti bertindak lebih lanjut ke hukum. Nah, lanjut demi lanjut, Mas Aan sama Ibu sudah mau ngurus ke BPN. Nggak usah, biarkan. Ya. Nanti kalau memang sertifikat itu digelapkan atau dipinjamkan ke bank, 3 bulan tidak bisa membayar, itu pasti nagihnya di yang bersangkutan sertifikat. Iya. Alhasil Ternyata benar. ya. Saya 3 bulan berikutnya. Mas Rata. Iya, September kalau nggak salah. Begitu malam, Masaan paginya ngasih saya, iya, oh benar, oh ini renternya ini. Dan saya punya bukti rekaman ada, rekamannya ada. Dan saya pun dari chat Pak Slamet saya kumpulkan, termasuk rentenir ini kan flash sama. Ini ada dokumen-dokumennya. Ada. Saya pun juga punya sedikit rekaman-rekaman ke device di situ. Makanya saya diam-diam itu juga merekam. Biar apa? Saya punya hasil nantinya. Ada bukti Ada bukti ya. Ya. Itu Percakapan. benar-benar ini percakapan dari
beliau gitu. Si rentenir juga ada, si Yatini pun insya Allah juga ada di sini. Dan yang kedua itu proses dan selanjutnya itu sampai bahasa sendiri. Ya. Jadi kalau saya menggambarkan peristiwa hukumnya, ini ada dua hal ya. Yang pertama, dalam konteks perdatanya kita bisa mengajukan perbuatan melawan hukum ya terhadap rentenir itu, yang mana ketika terjadi suatu proses transaksi tidak melibatkan ibu. Jadi ibu sebagai istri sah berhak untuk menuntut, itu konkretnya di situ. Yang kedua, jika benar ada tanda tangan yang dipalsukan, ya tentu kita bicaranya adalah praduga tak bersalah ya, presumption of innocence, jadi praduga tak bersalah. Tapi ketika bisa dibuktikan ada dugaan kuat pemalsuan di situ, maka ini bisa menjadi ranah pidana. Makanya kita akan lihat kualifikasi dari masalahnya dan peranannya ini, ya saya kira ini penting. Jadi posisi dia sebagai istri kedua ini harus ditindaklanjuti. Kalau ternyata dia bagian daripada tanda kutip provokatornya lah kira-kira dia yang mempengaruhi bapak, atau mungkin dia ya atau dia yang mempunyai peran besar ya terhadap persoalan ini, tentu dia juga bisa masuk pada persoalan masalah. Tapi begini, sekarang ini ada undang-undang baru ya, jadi rentenir itu bisa dipidana loh sekarang ya. Ada di undang-undang terbaru pembinaan kita, saya lupa pasalnya berapa ya, 273 kalau nggak salah ya. Itu bagi rentenir yang meminjamkan dengan menentukan suku bunga dan tidak ada dasar hukum dan tidak ada payung hukumnya, dia bisa kena pidana 1 tahun penjara dan denda 50 juta. Di dalam undang-undang hukum pidana baru ya. Itu sudah diamandemen, itu sudah disahkan dan sudah diberlakukan. Jadi bagi rentenir yang melaksanakan atau menjalankan aktivitasnya tanpa ada izin, itu bisa dipidana. Itu menjadi gambarannya, itu menjadi ini saja ya, menjadi pengetahuan. Kalau masalah tanda tangan yang dipalsukan itu memang ibu sempat melihat ya, pertama rentenir malam datang itu sempat melihat, tapi tidak boleh dipegang, tidak boleh diambil, di foto juga tidak boleh. Dan yang kedua, kan ibu kan istri sah. Iya. Waktu itu saya selesaikan di Yatini bersama rentenir, sama suami istri. Di sana pun saya minta, mana bu surat perjanjiannya minta? Oh tidak perlu Pak Sariti, saya tidak perlu tahu. Loh, kok tidak perlu tahu? Saya pengen tahu, cobalah. Saya mana surat perjanjian? Tidak dikasih. Katanya tidak saya kasih ke Pak Sariti. Yang penting uang saya kembali. Siapapun yang melunasi, yaitu tak kasihkan yang melunasi. Aneh di situ. Nggak bisa begitu. Ibu kan ahli waris sah, Iya. istri sah. Jadi istri sah adalah ahli waris yang tentu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dia yang berhak atas turunan warisan dari pewaris. Itu ibu ahli waris sah kok, boleh kok. Makanya saya jelaskan di sini yang ahli waris atau istri sah itu adalah satu hanya bumi. Saya bilang gitu. Kalau masalah ibu Yatini itu saya tidak tahu. Saya juga nikah sama mana bukti? Jadi sempat ada pengakuan begitu? Ya. Dari Iya, Yatini. saya sudah undang RT, sudah undang Mudin, tapi mana dari pemerintah? Kalau Siri memang monggo silakan. Tapi saya yang minta surat dari pemerintah, dari KUA yang tidak ada. Makanya Bu Yatini ini termasuk istilahnya mengganggu keluarganya Ibu Siti ini dulu bilang gitu. Ya, katakanlah sampai waktu menikah dengan Pak Selamat, minta persetujuan dengan Bu Yuli apa tidak? Ya, Itu dia udah korbankan, ya, ini jelas. kalau waktu itu izin sama Ibu, saya mau nikah sama suaminya Ibu, diizinkan, oke, Ya. bisa. Tapi tidak tahu. Bilang gitu sama perasaan. Lama. Tapi itu Dia bilang enggak tahu. Dia bilang enggak tahu kalau sudah beristri. Ya, bilangnya ya
memang saya tidak izin gitu. Masakan ya, ya. Tapi masalahnya dia ganggal loh. Kan ya. Hidup 14 tahun. Iya. Udah 14 tahun ya sama Iya. Bapak ya? 2008. 2008 ya? Iya. Sampai Bapak meninggal? Iya. Tapi sebelum meninggal itu baru beberapa minggu Bapak hidup di sana. Baru 3 minggu, sekitar 3 mingguan. Sebelumnya ya tinggal di rumah kami ya. Ya, jadi memang ini bukan persoalan yang mudah menurut saya ya, tapi kita juga harus melihat secara teliti dan juga bukan tidak kemungkinan bahwa proses-proses seperti ini bisa berakhir ke meja hijau. Maka nggak salah ibu menuntut keadilan, karena ibu nggak tahu sertifikat yang mana ibu itu sebagai istri sah. Faktanya ketika proses pengajuan pinjaman di rentenir, ibu nggak dilibatkan. Sebenarnya sertifikat itu sudah saya amankan di lemari saya. Sebenarnya ya. Tapi waktu saya tinggal ke Jember, saya pulang itu pintu kamar saya itu sudah dibuka dan lemari saya sudah rusak. Jongkel. Dijongkel. Dan yang hilang itu sertifikat tanah itu satu, terus satu sertifikat rumah. Sertifikat rumah saya itu ada 2, yang satu asli, yang satu roya. Nah, dari 2 itu diambil satu, saya tidak tahu yang hilang itu yang asli atau yang roya. Sekarang yang tinggal itu yang fotokopinya seperti ini. Coba bisa saya lihat. Saya tidak tahu itu asli apa royanya. 590. Karena di sini ada tulisan roya. Tapi yang asli disimpan ya? Iya, saya simpan. Tapi sebenarnya satu wadah itu sertifikatnya 2, cuma hilang 1. Terus yang sertifikat tanah itu hilang. Dan ngambilnya kapan saya itu juga tidak tahu. Ya, ini sudah diroya, Bu. Jadi sudah kembali asal atas nama Bapak ya. 2, sertifikatnya 2. Yang satu roya, yang satu Ya. dan tidak tahu itu yang asli apa yang roya. Begini pengertiannya roya dan asli ya. Manakala bisa dibuktikan keasliannya, maka sertifikat itu pasti asli. Ya, kalau roya itu sebelum APHT, akta pembebanan hak tanggungan biasanya kalau pinjam di bank itu nanti akan di APHT-kan. Iya. Nah, nama yang muncul di setelah APHT itu adalah nama bank tersebut. Ya. Nah, baru kalau sudah selesai ya lunas pinjamannya atau selesai angsuran atau lunas itu, disitulah kemudian muncul namanya apa ya? Diroya namanya. Nah, iya. Jadi Dan dipulihkan. dua-duanya itu diberikan saya dari BNI. Jadi 2. Dan terlihat asli semua. Oh gitu ya. Kalau ini atas namanya Mas Slamet. Mas Slamet ya. Iya. Nah, tapi roya ini sudah diroya. Iya, Dulu atas nama PT Bank Negara Indonesia BNI kan? BNI. Kemudian diroya. Royanya tanggal 24 Oktober 2013. Iya. Berarti namanya ini, iya betul, namanya ini dipulihkan dan kembali pada nama asal Pak Slamet Purwanto. Gitu, namanya ini. Tapi yang jadi masalah itu yang satu itu bisa nggak disalahgunakan di luar, karena kan ada 2, hilang satu set. Oh, jadi sertifikat yang satunya hilang, Bu? Iya. Ibu tidak melapor polisi untuk kaitan dengan kehilangan? Tidak laporan polisi kehilangan? Nah, karena itu masih ada 1 set, saya yo tenang-tenang saja, karena itu yang asli apa yang roya saya enggak tahu. Coba nanti dikumpulkan ya Bu ya, bukti-buktinya nanti saya pelajari, saya bantu Bu. Saya sampaikan nanti ke Ibu, saya terjemahkan masuk daripada dokumen-dokumen tersebut. Ini roya apakah masih atas nama PT perbankan tertentu ya, atau sudah atas nama semula ya. Kalau masih ada tulisan di roya, bukan roya tapi masih muncul nama perbankan, maka harus diroyakan gitu. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah roya berdasarkan surat roya nomor ini sudah selesai nih, ini sudah dipulihkan. Ya sebenarnya itu sudah dibolehkan, wong itu memberikannya setelah
tanggungan kami di BNI itu sudah habis. Cuma yang jadi masalah yang satu hilang itu, dari satu amplop hilang satu. Urusi Bu ya. Ini penting sekali, dokumen penting. Kalau hilang, buat laporan polisi kehilangan. Nanti dasar dari surat kehilangan itu bisa untuk penerbitan sertifikat baru dekat, tentu dengan mekanisme yang dibenarkan. Nanti bisa koordinasi dengan pihak PPAT ataupun BPN langsung ke BPN aja. Ya, nanti dia dibantu proses penerbitan sertifikat baru. Ya, kalau memang betul-betul bisa diurusi kok Bu. Tapi kalau yang ada itu yang asli nggak perlu ya? Kalau ini nggak perlu. Ini sudah. Ya. Ya, jadi menarik sekali ini yang kaitannya dengan pemerintahan itu. Terus sejauh ini rentenir hanya itu ancamannya ya? Iya. Ya, kalau dia berani sampai lempar pidana ya itu sudah Akan jelas. melemparkan sertifikat kami, kemudian cuci tangan, nggak mau memberitahu ke siapa melemparnya. Ya, Itu katanya. ini udah nggak bisa dibenarkan, itu sudah cara-cara preman ya. Nanti coba kita bantu ya Bu ya. Terkait dengan warisnya sudah diinventarisir Bu, kemana-mananya. Jangan-jangan ada yang 1-2 yang nggak diketahui keberadaannya Bu. Saya ada banyak yang saya nggak ketahui karena saya hanya mengetahuinya itu dari WA. Termasuk tanah yang dibeli di sana. Itu yang ada yang seharga 7 juta, ada yang seharga 25 juta, terus kayaknya ada yang 75 sama 100 juta, dan itu saya benar-benar tidak tahu. Gitu. Iya. Mas Aan sebagai putra ya dan abangku sebagai keluarga besarnya coba nanti dibantu untuk menginventarisir ini ya aset-aset warisnya ya. Karena kalau menurut keterangannya ibu ini banyak hal yang tidak diketahui terkait keberadaan aset-aset dari almarhum, dan ini sangat disayangkan dan ini memprihatinkan, apalagi ada kaitannya dengan pihak ketiga kalau saya katakan, namanya tadi tersebut namanya Yatini itu sama rentenir, dan sepertinya antara Yatini sama rentenir ini berkawan baik ini Mas. Mencoplek Kalau mengacu kepada dokumen yang jelas Ya, Mas bawa waktu kita debat kayaknya ya sepertinya orang lain tak lihat itu, tapi begitu saya dikasih tahu sama Mas Aan di WA, loh waktu di rumah aja kayak benar-benar debat, tapi di sini ternyata dia mesra-mesraan di sini. Ya, Wah, berarti memang pandai bermain sandiwara kayaknya Bu. Makanya saya punya bukti-bukti ini, jadi bukti yang akurat lah ya buat saya. Siap. Ini permasalahannya pertama yang saya atasi di keluarga Ibu. Tapi yang keduanya ini ada lagi ya Pak John ya, belum diketahui, yaitu tentang Bapak membeli tanah ya Bu ya, dengan Pak Tumati, dan jaminannya sertifikat. Ada ya sertifikat dan Sertifikatnya Ada. jaminannya masih di asli. Nah, saya waktu ke sana itu katanya pernah bilang sudah lunas. Dan itu surat bukti pembayarannya juga dibawa, katanya Ada, tapi sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Toh kalau memang ada, benar-benar sudah lunas, kenapa sertifikat kok nggak diambil, kok masih di ibu? Jaganya kan di situ. kan itu masih disimpan Masih disimpan Bapak. Masih disimpan Bapak. Disimpan waktu itu. Sebenarnya Bapak nyimpennya itu ya bagus banget karena saya bertahun-tahun itu saya tidak bisa menemukan. Tapi saat almarhum meninggal, saya kan harus ngurus-ngurus ya urusannya yang tentang gaji, tentang apa-apa, tentang tugas dia di sekolah dan sebagainya. Sehingga semuanya itu saya bongkar, saya geledah, saya cari dokumen-dokumen, menemukan sertifikat. Oh, jadi ditemukan tanpa sengaja, Bu? Tanpa sengaja. Itu sudah Berarti kan hampir ya Bu ya, kita hampir Putus asa. lah. Karena sudah tidak menemukan Pak selama 2 minggu ya Bu ya. Habis itu saya suruh coba lah Bu, ayo kita dicari di rumah yang iya. Dan surat hutang ini yang menghabiskan gaji suami saya selama 60 bulan
dengan dipotong 2.863.500. Ada tapi surat perjanjiannya juga. Surat perjanjiannya ada, asli ada, sertifikat 725. Kemudian aturannya ya, Bu, ini ya. kartu keluarga yang Ini kartu keluarga. ini sama KTP-nya. Ini surat perjanjian hutangnya. Perjanjiannya. Yang fotokopi, yang asli masih saya simpan. Itu fotokopiannya. Ya, Dan ya, itu selama 60 bulan gajian Pak Slamet itu tinggal 800-an loh gara-gara itu. ya. Karena untuk memberikan pinjaman ke Pak Iya, Jumadi ini ya. iya. Ya, ini jelas sekali ini surat pernyataannya, jelas perjanjian utangnya juga. Kalau Pak Slamet pernah bilang saya dulu bahwa dia masih aktif, masih terlibat dengan keluarga sana itu gara-gara hutangnya ini. Biar selesai dulu hutangnya gitu Modus itu. alasannya. Iya sih, saya Modus. tahu kalau itu modus, tapi ya saya pura-pura percaya saja. Ya, Bapak Bu. Nah, Tapi Mas Slamet bilangnya itu sekitar 100 juta gitu. Padahal ternyata menurut perjanjian itu 60. Bisa jadi yang dimaksud Mas Slamet 60 juta itu yang harus dia bayarkan ke Bank Jatim. Bisa jadi ini begitu. kalau boleh tahu Bapak meninggalnya tahun berapa sih, Bu? 22. 2022. Iya. Barusan kemarin. 7 Agustus ya. Oh, 7 Agustus. Oh, berarti belum ada genap 1 tahun ya? Belum. Ya, belum ada yang Belum. jadi masih hangat-hangatnya. Ya, jadi saran dari saya Bu terkait dengan aset warisnya, harta warisnya, ya diinventarisir, dicari, ya. Dan kemudian yang belum ada dokumen-dokumen, kalau itu harta tidak bergerak, segera untuk kemudian diurus untuk masalah sertifikatnya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada aset-aset yang di luar, yang di sana begitu, tapi sudah ada sertifikatnya, ya sertifikatnya itu menjadi acuannya. Ya, jadi diinventarisir, nanti dibicarain di internal keluarga sama anak, sama keluarga besar. Ini mau dibawa kemana? Ini penting Bu, karena bicara soal waris itu sensitif sekali, bisa berantem sama keluarga, gitu, sama di internal saudara bisa berantem. Tapi saya yakin dengan sikap bijaknya Ibu soal masalah waris baik-baik saja. Nah, yang paling penting ini sekarang soal yang tadi rentenir itu, dokumen yang masih di bawah rentenir. Tentu nanti ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Bila mana perlu rentenirnya ini nanti kita bisa buat laporan Bu ya. Nanti kita laporkan, ya ini sama rentenirnya. Jadi selain perbuatan melawan hukum, ya tentu ini kalau betul bahwa ada pemalsuan daripada dokumennya, surat perjanjiannya, maka ini bisa dipidana. Ya, langkah ini yang bisa kita lakukan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada penjelasan yang kurang sebelum masih tutup. Iya. Harapan Ibu mungkin? Harapan saya ya semua bisa tercover dengan baik, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan baik untuk semua. Ya, terima kasih atas semua yang dilakukan kepada kami, bantuan-bantuan yang kami terima, dukungan moral yang kami terima, dan itu besar banget artinya bagi kami. Baik Ibu yang sabar ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Dan ya ini mungkin cobaan yang saya kira insya Allah kalau disikapi secara sabar akan ada pahala yang luar biasa ya. Ya, begitu. Terima kasih. Yes, mungkin ya mungkin ada yang tambahan mungkin ya. Saya sebagai keluarga besar dari Bu Yuni dan saya sudah diakui sama Bu Yuni, saya dikasih surat kuasa juga. Mohon diketahui dari pihak Bu Yat ini ya, dari awal beliau tanya saya siapa. Sekarang saya sudah punya sah, jadi saya sudah dikasih surat kuasa sama Bu Yuli untuk mendampingi mereka. Tolong Bu Yat ini sama pihak rentenir, ayo kita secara keluarga. Toh itu kalau bisa, kalau nggak bisa saya tetap jalur hukum. Oke, tolong nanti perlu diperhatikan.
saya tetap menuntut hak dari Bu Yuli, aset-aset apa yang jenengan gelapkan. Karena dari awal saya sudah minta untuk kekeluargaan, siapa yang tidak mau. Oke, itu aja. Terima kasih. Yes, jadi itu satu dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kita harus cukup waspada, hati-hati, apalagi terkait masalah dokumen harus disimpan sedemikian rupa. Dan peranan seorang ibu rumah tangga tentunya mempunyai andil besar dan tentu harus kita hormati. Dan tadi ada satu ultimatum yang disampaikan oleh salah satu keluarganya terhadap orang yang dituju untuk memperhatikan betul apa yang disampaikan dan segera membangun komunikasi. Kalau boleh kita namakan mungkin ini somasi terbuka lah kira-kira gitu ya. Jadi kita berikan somasi terbuka ya, kita peringatkan secara terbuka melalui medsos ini untuk yang bersangkutan segera berkooperatif ya, menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Karena kalau pun tidak mungkin bisa saja nanti mengarahnya ke proses hukum. Begitu kira-kira ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.